Dana kesehatan sih belum punya. Asuransi kesehatan. Kalau saya lagi nggak ada uang, saya bisa buka asuransi. Itu kan tabungan kesehatan kan sebenarnya. Asuransi 3 tahun terakhir ini. Saya tuh punya tabungan kesehatan ada, saya punya asuransi ada. Itu saya mulai sejak 15 tahun yang lewat. Asuransi juga, tabungan juga, karena di bank itu 2 versi, Mbak. Ada menjamin kesehatan, ada untuk tabungan jangka panjang. Kalau saya pribadi sih nggak punya, maksudnya kayak asuransi gitu nggak punya. Saya dana kalau untuk kesehatan pribadi aja, gitu. Tabungan. Saya ikut BPJS Ketenaga Kerjaan dulu jam sostek, itu dari kantor ya. Saya rasa juga memang penting dana kesehatan karena kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa kesehatan kita. Dengan adanya ikut asuransi seperti ini kita juga tenang. Kalau untuk kesehatan ya kesehatan itu mahal ya. Untuk tambah tahun ke depan tambah mahal. Jadi kalau kita tidak punya tabungan ya apalagi kayak saya ya, hobi saya itu petualang ya. Dengan julukan off-roader kata orang gitu ya, itu penuh tantangan dan risiko. Jadi saya memang harus perlu itu gitu. Kalau kita punya jaminan asuransi, kita nggak perlu khawatir mau masuk rumah sakit mana, udah dijamin. Dengan pakai kartu, udah kita nggak usah ngeluarin uang duluan. Kalau misalnya saya sakit dari perusahaan, soalnya perusahaan bikin program kayak semacam kartu kesehatan gitu. Sebenarnya sih kan saya wira swasta, jadi pendapatan per bulan itu saya kumpulin tiap bulan di tabungan itu. Sebenarnya sih nggak ada penyisian, maksudnya kesehatan segini, belanja segini atau apa sih nggak ada. Ya, setiap orang pada dasarnya berharap tubuhnya itu selalu sehat. Tapi juga ada faktor-faktor yang di luar kemampuan manusia, seperti juga mungkin faktor genetik ataupun juga faktor-faktor ya eksternal seperti layaknya kita lihat sekarang cuaca sudah mulai begitu banyak penyakit-penyakit baru yang bisa hingga pada kita, sehingga akhirnya memang dana kesehatan ini menjadi salah satu yang sangat penting untuk kita alokasikan setiap bulannya. Dan kita akan lebih membahas mendalam dengan perencana keuangan Aidil Akbar, dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama saya di sini silakan menghubungi 295461188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 021295461189 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Selamat pagi Aidil. Pagi. Kita ketemu lagi di sini. Iya. Kali ini kita pengen ngomong mengenai pentingnya dana kesehatan. Ya. Seberapa penting tuh? Sangat penting. Gitu ya. Sangat penting. Kalau orang bilang sehat itu mahal kan, sakit lebih mahal lagi. Aktivitas katanya yang paling konsumtif adalah sebenarnya membeli kesehatan. Membeli kesehatan dan sakit itu yang paling konsumtif ya. Iya. Jadi kalau kita bicara kesehatan itu kan ada 2 macam. Satu, dana kesehatan yang kalau kita sakit biasa untuk kunjungan dokter. Yang sakit-sakit biasa lah. Ini disebut rawat jalan Rawat ya? jalan ya. Oke. Jadi misalnya flu lah atau apa yang ringan-ringan, datang ke dokter, berobat, kemudian dikasih obat, udah selesai pulang gitu ya. Itu rawat jalan. Tapi kemudian menjadi makin mahal kalau kemudian kita harus masuk rumah sakit, rawat inap, disebut dengan rawat inap. Nah, ini makanya perlu dipersiapkan suatu dana sendiri. Karena kalau kita sakit itu sebenarnya ada beberapa cara. Satu ya, kita mempersiapkan dana sendiri dulu, ya sehingga kalau ada apa-apa kita nggak bergantung sama orang lain. Kalau ada apa-apa ya kita keluarkan dana yang cukup besar. Kedua, kalau memang tidak sanggup dengan dana yang cukup besar tadi, baru kita alihkan ke pihak ketiga, yaitu ke asuransi. Tapi meskipun, nah ini juga penting sekali untuk diketahui, meskipun kita sudah punya asuransi, terkadang ada beberapa kasus yang asuransi tersebut tidak bisa langsung dipakai, atau bahkan beberapa kasus asuransi tersebut nggak terlalu disukai sama rumah sakit deh. Gitu. Kenapa? Alasannya kenapa tuh, Bang? Jadi gini, khususnya untuk rawat inap biasanya ya, asuransi kan bisnis, kemudian rumah sakit juga bisnis gitu ya. Mungkin dalam beberapa kasus mereka pernah kejadian yang tagihannya belum dibayarkan atau apa, menyebabkan antara satu rumah sakit dengan perusahaan asuransi satu, mereka punya preference. Saya lebih suka perusahaan yang A karena bayar lebih cepat daripada perusahaan yang B. Nah ini sangat merugikan kita sebagai customer, karena kita kan nggak tahu nih pada saat beli asuransi misalnya nanti kartu yang saya pakai ini bisa nggak nih dipakai di satu rumah sakit. Gitu. Oke, nah sekarang kalau untuk kebutuhan kita ya setiap bulan ini kan sudah jelas ya, ada monthly expenses yang udah nggak bisa diganggu-gugat. Katakanlah kita langsung masuk ke studi kasus nih, Bang. Contoh kita nih adalah seorang karyawan dengan range gaji berkisar antara 5 sampai 10 juta, ya kan? Kebutuhan bulanan kita katakanlah setengahnya dari itu. Kemudian kita masih punya juga ada cicilan-cicilan dan lain sebagainya. Kira-kira berapa persen sih alokasi dari income kita yang kita sebaiknya
alokasikan untuk persiapan dana kesehatan ini? Ya, jadi kalau kita bicara dana kesehatan, kalau kantor-kantor ya biasanya kan mengalokasikan 1 tahun, kalau mereka nggak pakai asuransi, biasanya mereka mengalokasikan 1 tahun itu untuk rawat jalan sebesar 1 bulan gaji. 1 bulan gaji aja? 1 bulan gaji aja. Nah, tapi itu untuk rawat jalan. Ya, untuk rawat jalan. Jadi artinya apa? Nah, kalau bicara ke financial planner, biasanya dana kesehatan diambilnya dari dana taktis, yaitu emergency fund, dana darurat. Nah, jadi itu akan tergantung dari jumlah anggota keluarga kita. Jadi kalau kita punya masih single, biasanya kita siapkan mungkin sekitar 3 bulan kebutuhan bulanan. Jadi kalau tadi sekitar 5 jutaan, berarti kita siapkan 15 juta. Untuk rawat inap maupun rawat jalan ya. Tanpa kita bergantung pada asuransi. Semakin banyak jumlah anggota keluarga kita, semakin banyak dana yang harus kita persiapkan. Jadi katakanlah misalnya saya dan istri dan punya 1 orang anak, berarti kan ada 3 orang nih karena tanggungannya. Artinya saya minimum harus menyisihkan ada dana darurat itu berapa? Kurang lebih sekitar 6 sampai 12 bulan dari kebutuhan bulanannya, Adrian. Wow, katakanlah tadi kalau misalnya 5 juta, berarti minimum harus ada 30 juta dana yang nggak boleh kita investasikan kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana. Jadi kalau terjadi apa-apa terhadap kesehatan baik saya, istri maupun anak, itu langsung bisa kita langsung pakai. Langsung kita tarik itu, betul sekali. Karena gini, tadi kan apapun yang terjadi, apakah kita punya asuransi atau tidak punya asuransi, tetap kita butuh dana taktis ini. Karena terkadang asuransi juga tidak bisa dengan sistem yang pakai kartu misalnya, jadi sistemnya reimburse, gitu kan. Berarti kita harus keluar uang dulu. Ya, benar, apakah 20 juta, 30 juta. Sekarang kalau kita bicara rata-rata rawat inap di rumah sakit, kalau kita bicara kelas 1 atau VIP, itu 2 minggu aja bisa habis antara 20 sampai 40 juta. Perkembangan terakhir ini berapa sih kalau untuk biaya kamar, kalau untuk kayak katakanlah yang kelas terbaik lah ya, VIP gitu. VIP kalau di Jakarta itu relatif rata-rata antara di atas 800.000 sampai 1,5 juta. Itu baru kamarnya ya? Baru kamarnya aja. Belum lagi biaya-biaya dokter, obat-obatan segala macam. Nah, yang sering terjadi gini kan, mungkin kita dari kantor dapat fasilitas asuransi. Betul, gitu ya. Biasanya kan tergantung dari tingkat posisi kita. Benar. Gitu ya. Kalau staff mungkin yang 300.000 sampai 500.000. Ya. Pada saat sakit kita nggak bisa milih. Ya kan? Saya sakit, saya mau masuk dong kamar yang 300.000. Tapi ternyata rumah sakit bilang, Pak, mohon maaf kamarnya penuh. Gitu kan. Nah, kita kan nggak mungkin ngecek dong kamar satu-satu kan. Betul. Jadi mereka akan coba lihat, oke, kamar berikutnya misalnya apa? Kelas 1. Ternyata kelas 1 juga penuh. Jadi yang ada hanya VIP. Nah, ini yang sering terjadi. Kita sangat tergantung kepada asuransi dapat dari kantor tempat kita kerja. Pada saat terjadi sakit, ternyata kita harus nombokin sisanya. Gitu. Nah jadi siapa-siapa aja sih sebenarnya yang perlu untuk menyiapkan dana kesehatan ini? Apakah cukup saya sebagai suami? Apakah istri juga maupun anak-anak juga? Oh iya, jadi kalau saya bisa katakan justru yang paling penting adalah asuransi kesehatan ini. Jadi ini sangat diperlukan untuk semua orang. Dari mulai bayi yang baru lahir sampai orang yang sudah lanjut usia, itu semua butuh dana kesehatan ini, gitu ya. Baik untuk rawat jalan maupun untuk rawat inap. Nah selain instrumen, kalau tadi Akbar udah singgung mengenai asuransi, ada nggak trik-trik lain yang juga bisa kita lakukan apabila terjadi misalnya tadi sakit yang mendadak, selain juga maksudnya dana, seperti contohnya misal kartu kredit, itu bisa menjadi satu instrumen yang membantu nggak dikala kita sakit? Ya, balik lagi ya, kartu kredit itu kan sebenarnya dana talangan aja sementara. Jadi kalau kita pakai, kemudian kita wajib melunasi, karena kalau enggak kita akan kena bunga yang relatif cukup tinggi ya. Tapi kalau dalam kasus tertentu di mana memang dibutuhkan tadi, misalnya saya udah punya asuransi, tapi saya belum punya cukup nih dana talangan untuk masuk rumah sakit. Sementara kan asuransi sistemnya reimburse misalnya. Boleh saja pakai dulu kartu kredit ya untuk buka kamar di rumah sakit dan sebagainya, berobat, nanti kemudian setelah itu baru di-reimburse ke asuransinya. Menarik sekali, Bar. Tapi sabar dulu karena sudah ada yang bergabung bersama kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Ratna. Iya, sayang sekali sepertinya masih ada gangguan teknis ini, Bar. Jadi tadi ternyata memang kartu kredit ini bisa menjadi penolong di kala memang darurat ya? Ya, dalam kondisi tertentu bisa. Kemudian apalagi kalau misalnya kita sering traveling, misalnya ke luar negeri atau kemana, terkadang mereka suka memberikan yang disebut dengan travel insurance. Jadi kalau kita sampai sakit luar negeri atau apa, tiket dan sebagainya, itu bisa di-cover asuransi melalui kartu kredit.
ada travel juga insurance fasilitas, itu manfaatnya seperti itu. Ada juga sampai level seperti itu. Tapi itu tergantung dari yang mana yang kita beli ya. Karena hanya yang cuma mengcover tiket, tapi ada juga yang bisa mengcover sampai masuk rumah sakit. Nice. Karena biasanya kalau kita suka beli tiket secara online, memang suka ada tuh additional charge gitu ya untuk membeli travel insurance. Padahal sebenarnya sih hanya beberapa puluh ribu saja. Cuma kadang-kadang ngapain sih? Tapi ternyata dengan penjelasan Akbar tadi itu ada benefitnya kalau terjadi apa-apa. Contohnya seperti kita sakit. Tapi mungkin harus lebih detail lagi untuk dilihat dulu ya. Mungkin manfaat-manfaat atau benefit yang kita bisa dapatkan apabila kita membeli dari si travel insurance tersebut ya. Betul sekali. Oke, biasanya hal-hal apa lagi sih Bar yang memang kita perlu perhatikan berkaitan dengan dana kesehatan ini? Ya tadi yang paling penting adalah jangan kita bergantung kepada satu asuransi terutama. Jadi kalau orang nanya sama saya, bagusnya belinya kemana sih asuransinya atau jadi yang dilihat itu adalah rumah sakitnya dulu, Yan. Jadi contoh Adrian, misalnya Adrian di sini ya. Rujukan rumah sakit nih di daerah dekat studio atau dekat rumah tuh yang mana sih? Oke. Nah, pastikan kalau kita mau menggunakan satu asuransi yang kita pakai itu memang dibolehkan di rumah sakit tersebut. Oh, gitu, itu kan? juga penting ya? Penting, karena jangan sampai kita sakit, udah keburu-buru sakit, kita nggak punya uang, nggak punya dana talangan, tiba-tiba harus masuk, malah nggak bisa di-cover gitu kan. Benar. Gitu. Oke, ini ternyata sudah ada yang siap untuk bergabung. Halo, selamat pagi dengan Madih di Jakarta. Iya. Ya. Silakan Mas. Selamat pagi Pak. Pagi. Saya mau tanya dengan ini Pak, berkaitan dengan kesehatan. Ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya masuk rumah sakit. Ya. Terus saya juga punya asuransi. Yang pastinya di Akta Mandiri saya punya. Ya. Tapi Pak Madi, mohon maaf, itu remote volume televisi Anda bisa tolong diperkecil? Baik. Iya. Coba. Ya. Kemudian begitu saya konfirmasi ke pihak asuransi, memang sakit saya ini cukup lumayan besar biayanya, sampai sekitar 70 jutaan saya harus bayar karena saya ambil jalur VIP di rumah sakit Mayapada. Karena memang waktu itu kelas 1-nya agak penuh. Seperti yang Bapak bilang tadi itu memang benar, banyak kejadian yang marka seperti itu. Akhirnya mau tidak mau saya ambil VIP. Setelah itu proses operasi segala macam, akhirnya bayar saya. Untuk pulang 10 hari dirawat. Kemudian saya klaim ke pihak asuransi Akta Mandiri. Sebenarnya beliau bilang bahwa saya cuma hanya bisa mendapatkan penggantian dari asuransi Akta Hospital Life itu cuma hanya biaya kamarnya saja 350.000, sedangkan biaya yang sudah saya keluarkan yang tadinya saya masuk asuransi saya harapkan bisa menutup pengeluaran saya, pada kenyataannya tidak. Dan ini gimana kira-kira asuransi apa sih yang pas buat kita ini masyarakat awam supaya pas dan bisa membackup keuangan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Gimana tuh Bar? Saya kurang lebih paham nih yang dimaksud. Jadi gini, sekarang ini banyak sekali beredar asuransi yang disebut dengan hospital cash plan. Apa itu? Jadi banyak orang nggak paham ya, dipikir ini asuransi kesehatan. Padahal sebenarnya ini bukan asuransi kesehatan. Jadi tolong hati-hati. Jadi hospital cash plan itu adalah seperti yang Bapak alami tadi, masuk rumah sakit dia hanya mengcover, sebenarnya bukan mengcover kamar Pak, dia hanya mengcover biaya hariannya saja. Jadi tidak ada biaya-biaya lain di luar itu, misalnya biaya berobatnya, biaya obatnya, biaya tindakan dan sebagainya itu nggak di-cover sama sekali. Ini bukan masuk ke dalam kategori asuransi kesehatan sebenarnya. Jadi dia hanya menghitungnya gini, saya sehari di-cover 500.000 gitu ya. Jadi kalau saya masuk 10 hari ya 500.000 kali 10 hari. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya bicara sama para senior advisor waktu di Amerika dulu, hospital cash plan ini sebenarnya asuransi untuk mengganti income saya kalau saya punya income harian. Jadi sebenarnya bukan asuransi menggantikan sakit tadi. Jadi kalau saya misalnya ternyata income saya sehari 500.000 gitu ya, kalau saya sakit kan berarti saya nggak punya income. Nah kalau saya masuk rumah sakit 10 hari, saya digantinya cuma 5 juta. Jadi mereka tidak peduli berapa biaya masuk rumah sakit saya, tidak peduli berapa biaya dokternya, biaya berobat dan sebagainya. Pokoknya dihitungnya adalah tanggal masuk, tanggal keluar, berapa hari stay dikalikan biaya per harinya. Nah ini boleh dipakai sebagai tambahan dari asuransi sakit gitu ya Pak ya. Jadi kalau saran saya sebaiknya coba diperhatikan lagi asuransi yang sudah dimiliki. Kemungkinan besar Bapak punya asuransi tadi yang hospital cash plan. Cari yang minta sekarang asuransi kesehatan rawat inap.
Karena asuransi kesehatan rawat inap, dia akan dihitung berdasarkan harga kamar plus biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pengobatan tadi. Jadi biasanya ada biaya visit dokter, ada biaya pengobatan setelah sakit, ada biaya operasi kecil, operasi sedang, operasi besar, ada biaya treatment yang lain-lain gitu ya, dan sebagainya. Itu cukup komplit biasanya. Nah, itu yang disebut dengan asuransi kesehatan rawat inap. I see. Nah, Gitu. sekarang gini, kalau orang ini terlanjur, dia belum menyiapkan dana darurat untuk kesehatan, belum membeli asuransi, bekerja, mungkin dia seorang entrepreneur, jadi tidak mendapatkan fasilitas dari kantornya gitu. Kalau saran dari perencana keuangan, boleh nggak sih sampai dia akhirnya terpaksa menggadaikan barangnya? Kartu kredit pun misalnya belum punya, dia baru startup bisnis nih baru. Kira-kira dia boleh nggak melakukan hal tersebut? Sebenarnya ya kalau memang akhirnya ujung-ujungnya kepepet ya boleh-boleh aja ya gitu ya, menggadaikan. Tapi tadi balik Ian, at least seminimumnya yang harus dimiliki adalah yang tadi Bapak ini miliki. Pak siapa tadi yang penelpon? Beliau itu yang disebut dengan hospital cash plan, itu minimum yang harus dimiliki. Karena kenapa? Karena coverage-nya cukup murah. Untuk 500.000 per hari, itu kalau nggak salah cuma sekitar Rp50.000 per bulan. Oh, terjangkau sekali ya? Terjangkau. Jadi itu yang paling tidak minimum yang harus dimiliki. Tapi ingat bahwa itu tidak mengcover seluruh biaya ya. Jadi dia hanya mengcover per harinya saja dan hanya biaya per hari. Gitu. Oke, tahan dulu Bar, karena sudah bergabung lagi Ibu Diah dari Jakarta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, silakan pertanyaannya kepada Aidil Akbar. Oh ya, selamat pagi Mas Aidil. Pagi Bu. Ini Mas, saya mau tanya. Biasanya kan asuransi itu mengcover untuk rawat inap. Nah, sedangkan padahal kita sekarang kalau sakit-sakit ringan aja itu rawat jalan juga sudah cukup mahal. Kebetulan dari kantor suami juga cuma mengcover rawat inap. Mas Aidil punya tips-tips nggak untuk penempatan dana itu supaya kita bisa punya dana buat rawat jalan yang maksimal? Oke, baik. Terima kasih Ibu Diah. Terima kasih. Jadi kalau rawat jalan ini kan berarti harus dipakai, harus siap standby dipakai sehari-hari. Ya, otomatis memang kita nggak bisa terlalu bergantung kepada produk investasi. Jadi yang paling penting di sini harus liquid. Karena kalau sampai terjadi masuk rumah sakit, anak kita masuk rumah sakit, kita perlu akses yang cukup besar ya. Berarti pilihannya memang tabungan deposito atau paling tinggi saya bisa menyarankan masuknya ke emas logam mulia Bu, emas fisik ya. Jadi beli emas batangan gitu ya. Apakah di toko emas atau di aneka tambang gitu. Karena emas fisik ini kalau suatu waktu kita butuhkan, kita bisa cairkan, kita bisa jual ke toko emas kapanpun dengan harga pasar saat itu. Kemudian kalau kita lihat secara kenaikannya relatif juga cukup bagus gitu, cukup maksimal. Jadi emas bisa salah satu instrumen ya. Iya. Tapi pokoknya kembali lagi yang namanya dana kesehatan itu jangan sampai dialokasikan ke hal-hal yang sifatnya mungkin berisiko tinggi. Berisiko tinggi, investasi, risiko tinggi yang fluktuasi gitu ya. Plus jangan juga ke tempat yang kalau nariknya cukup lama. Gitu. Seperti? Misalnya kayak reksadana. Reksadana kan butuh waktu 3 hari sampai 5 hari untuk narik. Ya, jadi saya tidak menyarankan justru emergency fund masuk ke reksadana. Yes. Ya, ini di momen di mana saya tidak pernah menyarankan reksadana dipakai. Biasanya kan saya pakai reksadana terus nih, kalau buat investasi. Justru untuk dana-dana yang sifatnya sangat liquid, jangan masuk reksadana karena dia biasanya makan waktu untuk penarikan. Oke, good. Dan juga sekarang sudah ada lagi penelpon berikutnya, Pak Abdullah dari Jakarta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Iya, silakan pertanyaannya. Ini Pak, saya ada 2 pertanyaan. Ya, silakan, Pak. Yang pertama, bagaimana asuransi konvensional yang sudah lama dengan yang diadakan oleh pemerintah, menurut Bapak, BPJS dengan asuransi yang sudah ada lebih dulu itu mana menguntungkan bagi kita sebagai warga? Yang kedua adalah saya kan sudah ikut asuransi sudah lama. Belum lama ini saya komplain ke salah satu perusahaan asuransi. Tapi karena di situ ada formulir yang harus diisi secara lengkap oleh dokter saya, sedangkan dokter saya itu dia tidak ada waktu karena banyaknya pasien. Jadi main oret-oret itu yang mempersulit kita mengajukan klaim. Bagaimana pandangan Bapak? Terima kasih. Oke, mana tuh kira-kira barang yang lebih menguntungkan BPJS setelah adanya BPJS atau yang sebelumnya? Ya, kalau kita bicara tentang BPJS, itu kan memberikan akses fasilitas asuransi kepada banyak kalangan, dari mulai yang paling bawah gitu ya sampai yang paling atas. Betul. Itu satu. Kemudian kedua, juga memberikan akses asuransi kepada orang-orang yang tidak bekerja di sektor formal.
Jadi contoh misalnya Adrian di rumah ada anak kan punya neninya. Ya selama ini neni orang yang bekerja buat kita di rumah, helper segala macam itu kan tidak ada asuransi, tidak ada yang menjamin mereka. Dengan BPJS kita bisa beli mereka dengan premi yang murah, 20.000, 30.000, 50.000 per bulan. Itu mereka bisa dapat coverage yang minimum. Jadi kalau kita bicara masalah availabilitas Pak ya, sekarang BPJS sudah lebih fleksibel gitu ya. Tapi kalau kita bicara masuknya Bapak dulu punya asuransi yang lama, biasanya asuransi kan tergantung dari kapan kita usia masuk dan berapa lama kita sudah masuk. Nah, nanti kalau Bapak masuk ke yang sekarang, dihitung dengan usia yang sekarang, mungkin relatif preminya lebih tinggi kalau ingin mendapatkan fasilitas yang sama dengan asuransi yang lama. Gitu. Jadi saran saya coba lakukan perbandingan dulu aja antara premi yang sekarang dengan fasilitasnya dengan yang sudah Bapak miliki. Itu satu. Terus yang kedua tadi yang masalah oret-oretan dokter, iya memang itu memang menjadi kendala sekali, saya sangat mengerti. Tapi balik lagi asuransi itu mereka perlu kehati-hatian Pak dalam hal klaim. Itulah sebabnya kenapa larinya mereka minta surat pernyataan dari dokter. Alternatif mungkin tidak lewat dokternya tapi lewat asisten physician-nya kalau memang diperbolehkan gitu ya. Atau biasanya surat pernyataan dari rumah sakit karena biasanya mereka minta diagnosa. Diagnosa. Jadi kalau ada orang yang berwenang yang bisa memberikan diagnosa dari rumah sakit, kemungkinan besar masih bisa diterima. Gitu. Semoga bisa menjawab ya Pak pertanyaannya tadi dari Aidil Akbar. Dan Bar, maaf sekali ini ternyata waktu kita sangat mepet kali ini. Nanti kita mungkin sambung di pembicaraan atau topik-topik yang tidak kalah menarik. Jadi mungkin inti dari ini semua bahwa kesehatan itu memang penting, tapi lebih penting lagi buat kita untuk mengalokasikan sebagian dana atau penghasilan kita di cadangan dana darurat supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita memiliki dana yang siap, dana yang taktis yang bisa kita gunakan untuk bisa membayar hal-hal yang tadi seperti kesehatan dan juga lain sebagainya. Begitu kan Bar? Ya, betul sekali. Terima kasih Akbar. Dan 10